Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ilmi Nasution dengan NIM 210306068. Di sini saya akan menjelaskan tentang urogenitalia ternak puyuh dari jantan dan betina. Organa genitalia maskulin di ternak terdiri atas sepasang testis merupakan saluran pengeluaran dan kelenjar aksesoris. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Saluran pengeluaran pada organa genitalia maskulin terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens saluran atau saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantung mani atau vesikula seminalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih selama sperma melalui saluran pengeluaran. Terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesikula seminalis atau kantung semen atau yang disebut dengan kantung mani merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Pada kelenjar ini memiliki banyak mengandung mineral. Kelenjar Cooper merupakan kelenjar yang akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Organ genitalia betina yaitu yang pertama, ovarium merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum atau sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Ovida terbagi menjadi infundibulum yang merupakan sebagian ujung saluran untuk menangkap sel telurnya yang diovulasi di ovarium. Isthmus bertugas mensekresikan membran atau sel selaput telur, dan magnum merupakan bagian terpanjang ovida. Magnum memiliki sel globulin yang akan mensekresikan putih telur. Isthmus bagian terkecil ovida, saluran yang mengangkut ovum setelah ovulasi, juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadi fertilisasi. Uterus disebut juga glandula Krabang. Vagina merupakan tempat terjadinya ovoposisi dan sekresi kutikula. Kloaka merupakan bagian paling ujung tempat dikeluarkannya telur dan masuk proses terbentuknya telur. Awalnya terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit
Dan pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa, akan terjadi pembuahan telur. Maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi. Telur akan menjadi telur yang infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum dan putih telur akan disekresikan dan membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke dalam ismus dan dibungkus oleh membran sel dan membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan kerabang yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu 24-25 jam. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.